Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih di bulan Syawal, bulan peningkatan, bulan bertambahnya amalan setelah kita 1 bulan penuh melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yakni siam di bulan Ramadan. Semoga setiap apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kemudian disambung di bulan Syawal ini dicatat sebagai kebaikan sehingga gelar al-muttaqin bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membacakan kitab Taisirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq karangan Al-Hafidz Hasan Al-Maudi atau Mas'udi rahimahullah. Kitab ini kecil tapi syarat dengan makna, karena memang berisi wasiat-wasiat kebaikan, berisi tentang tatbik atau penerapan akhlak dalam kehidupan. Dan pada fasal yang pertama khusus dibahas tentang masalah takwa. Ya, makanya judulnya di sana penyebab manusia menjadi orang yang bertakwa. Itu fasal yang kedua atau pembahasan yang kedua setelah pengertian dari takwa yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Beliau dilahirkan di Baghdad. Ya, Baghdad itu kalau sekarang berarti bagian dari negara Irak. Ya, pada tahun 283 Hijriah atau 895 Masehi. Ya, dilahirkan di sana. Beliau ini orang yang sangat zuhud dalam kehidupannya, ahli dalam bidang akhlak, dan memang secara keilmuan beliau ini diakui pada masanya. Dan beliau wafat pada tahun 345 Hijriah atau 956 Masehi. Ya, umur beliau meninggal 61 tahun. Bapak ada yang lebih umur ini, Bapak? Ada ya, Pak? Wah, berarti Bapak lebih panjang umurnya. Ya, Rasulullah menyebutkan a'maru ummati ma baina sitin awi sab'in. Ya, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun.
tapi sedikit yang melampaui umur ini. Jadi kalau bapak, ibu, kaum muslimin umurnya sudah lebih dari 60, bahkan di atas 70, berarti sedang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki iman, untuk menambah amal dan mensedikitkan kemaksiatan. Jangan bertambahnya umur malah semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Zina itu haram. Zina dilakukan orang berumur 20 tahun itu dosa. Tapi zina lebih dosa kalau yang melakukan orang umurnya sudah 72 tahun. Ya, sudah bau tanah gitu ya. Kain kafan sudah selesai ditenun kok malah zina. Ya, sama hukumnya, sama-sama dosa, tapi dosanya orang yang berzina umurnya sudah 70 tahun lebih, itu lebih besar ya murka Allah dibandingkan zinanya orang yang memang 20 sampai 25 tahun. Barakallahu fikum. Baik, Bapak Ibu sekalian, coba saya akan bacakan kitab ini. Kalau nanti di kesempatan berikutnya kita bertemu akan saya lanjutkan pembacaan kitab ini. Disebutkan di sini wa asbabuha katsiratun, ya, sebab seseorang itu mendapatkan ketakwaan banyak sekali. Namun beliau pada kutaib ini menyebutkan 3 saja. Minha, diantaranya ayyulahizal insanu annahu abdun dzalilun wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Ini sebab seseorang itu kalau ingin bertakwa, yang pertama Bapak Ibu, yang pertama ayyulahizal insanu anna abdun dzalilun. Hendaknya manusia itu mengetahui bahwasanya dia adalah abdun dzalilun, ya, hamba yang hina, seorang hamba yang lemah, wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Sementara Rabb dia, Allah Subhanahu wa taala itu qawiyyun, maha kuat, azizun, ya, mulia atau terhormat. Jadi ketika seseorang itu mengetahui apa yang harus dibanggakan dari seseorang yang kemana-mana bawa kotoran, cuman karena desain hebat dari Allah Subhanahu wa taala, maaf, kotoran yang bau yang bernama tinja tadi tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak bisa dicium oleh hidung kita. Itu kalau bukan by design, the best dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mungkin kita mendapatkan keutamaan itu. Maka sebenarnya bukan kita yang hebat, tapi Allah yang menutup aib seseorang. Kadang orang itu mengatakan saya ustadz yang hebat, silahkan. Tapi sebenarnya itu ada campur tangan Allah untuk menutup aib kita, kemudian kita dimudahkan untuk melakukan sebuah kebaikan. Ini kalau misalnya kita ini Pak, aibnya dibuka sama Allah, jangankan di depan umum, di kamar kita saja itu akan diketahui oleh orang lain. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala bersifat satir, menutup aib hambanya, makhluknya, ya kita aman Pak. Jadi bukan kita yang hebat, tapi Allah yang menutup kekurangan kita. Bukan kita yang soleh, Allah yang mempermudah kita melakukan ketaatan. Jadi Bapak Ibu Mas yang hadir di sini bisa sholat subuh, ini bukan kita yang hebat Pak, tapi Allah yang membangunkan kita. Makanya tadi mungkin bangun 3:30, ada yang bangun jam 4 atau lebih dari itu, kurang dari itu, kita kan berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana ila akhir. Ahyana itu segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, menghidupkan kita. Jadi tidak ada Pak, kita harus sadar itu bahwa kita abdun dzalilun wa anna rabbahu, dan sesungguhnya Rabb kita adalah maha qawi dan aziz. Wala yambagi lidzalili ayyasiyal aziza li anna nasiyatahu biyadihi.
Maka tidak selayaknya bagi seorang hamba yang zalim maksiat dengan sesuatu yang maha mulia. Mengapa? Di sini sebutkan li'anna nasiyatahu biyadihi, karena nasiah kita, Pak, nasiah itu ubun-ubun kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang bagi Allah untuk mengangkat derajat seseorang, mudah sekali bagi Allah untuk menghinakan seseorang sesuai kadar kepantasan iman yang dia miliki. Kan jelas, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia itu bukan yang paling kaya, tapi yang paling atqa, taqiyun, orang yang paling bertakwa. Kita berapa orang nih, Pak? Mungkin ada 50, 60 atau 70, saya tidak tahu karena tidak menghitung. Itu yang paling mulia di hadapan Allah nanti, itu orang yang di antara kita paling bertakwa. Kan yang paling punya kedudukan. Tapi bersyukurlah ketika Allah memilih kita diamanahi menjadi ketua A, menjadi sekretaris A, menjadi bendahara A, kemudian kita amanah. Ya, semoga dengan itu wasilah dari amal tersebut Allah akan memudahkan setiap urusan yang sedang dijalani. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang bertakwa, Pak, Ibu sekalian, harus memahami bahwa kita itu hamba yang lemah, hamba yang hina. Kemana-mana, Pak, kita itu membawa kotoran. Ya, kemana-mana kita melakukan dosa. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kutiba ala ibni Adam nasibahu minaz zina mudrikun dzalika la mahalla. Telah ditetapkan pada anak keturunan Adam bagian dari hidupnya akan terkena dosa yang bernama zina. Mudrikun dzalika la mahalla. Mereka akan kemungkinan besar mendapatkan itu dan sangat sulit untuk dihindari. Ya, tentu zina di sini adalah kalau mata melihat, ya berarti zinanya zina kedua mata. Itu zina kecil, sampai nanti di akhir dari sini wa yusaddiqu dzalikal farju au yukadzibuhu. Sampai dibenarkan dengan kemaluannya atau didustakan. Kalau melihatnya, mendengarnya, melangkahnya zina dengan kemaluannya, maka runtutan tadi dihitung dosa besar. Kalau berhenti setelah itu beristighfar, maka dia zinanya, dosanya dosa kecil. Jadi sulit. Makanya setiap kita kullu bani Adam khata' wa khul khata'at tawwabi. Setiap manusia itu banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Maka apa kita diperintahkan untuk memperbanyak ucapan istighfar di waktu sahur? Ya karena kita banyak salah, agar kita terjaga. Namun kan kadang-kadang seseorang itu sudah merasa, saya kan sudah kembali suci, Ustadz. Ya enggak apa-apa sih. Tapi ya harus ingat lagi bahwa kita suci ketika malam takbir, bisa jadi 1 Syawalnya sudah bermaksiat lagi. Ya, jadi kita pahami itu. Kemudian yang kedua, wa minha ayyatazakkarul ihsanallahi ilaihi fi jami'il ahwali. Hendaknya hamba tadi mengingat setiap kebaikan yang Allah berikan kepadanya fi jami'il ahwali, ya, dalam setiap keadaan yang menimpanya. Kita mendapatkan kenikmatan apa, Bapak Ibu? Doanya alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Kalau ndak hafal ya alhamdulillah dulu. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah.
Bini'matihi, dengan nikmat yang datang darinya, tatimus sholihat, lengkaplah, sempurnalah kebaikan yang ada pada diri kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan, maka dia tetap memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Nah, orang-orang yang bertakwa, dia akan ingat ini Bapak Ibu, kemudian dia husnuzon kepada Allah dan mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kami adalah milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala, balasan atas musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah untukku sesuatu yang lebih baik daripada musibah yang menimpaku tadi. Nah, jadi kita tidak usah ngumpat-ngumpat ya. Dengan ucapan tuh kan tadi kita lewat depan Baitur Rahim sih. Coba kalau lewat depan jalan satunya, pasti mobil kita tidak akan bocor. Pasti motor kita tidak akan mogok. Kan lewat sini, coba tadi. Ya, Rasulullah sudah mewanti-wanti Bapak Ibu, jangan ngomong coba, jangan ngomong seandainya, jangan ngomong sekiranya. La taqulu law, jangan mengucapkan seandainya. Fa inna law taftahu abwaaba syaitan. Karena ucapan seandainya itu akan membuka pintu masuk syaitan ke dalam hati kita. Tapi katakanlah wa masya'a fa'ala, qadarallahu wa masya'a fa'ala. Semuanya adalah dengan takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki akan terjadi, akan Dia kerjakan. Ini kalau kita sepakat ini Pak, semuanya akan memberikan keburukan sama fulan. Kalau memang Allah tidak akan memberikan itu, ya kita tidak akan mungkin mendapatkan keburukan itu. Ya, saudara kita di Gaza sekarang sedang diserang oleh seorang atau sekelompok manusia dari turunan kera. Ya, itu sebenarnya Allah mudah sekali untuk membantunya. Gampang, hitungan menit, hitungan detik itu gampang berubah. Tapi Allah ingin melihat siapa orang-orang yang peduli dengan mereka. Allah ingin tahu siapa yang masih memiliki sifat simpati dan empati kepada mereka. Ya, makanya kalau ada lelang dana yang mungkin kita tahu posnya orangnya amanah, bantu Pak. Ya, selain dengan doa, ya kita bantu juga dengan harta yang kita miliki. Jadi kalau seseorang itu mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mereka ini orang-orang yang akan mendapatkan nilai muttaqin, dan itu merupakan salah satu tujuan disyariatkannya ibadah puasa. Ya, kemarin kan sudah puasa semua. Taib, dilanjutkan sini, wa man kana kadzalik la yanbaghi an tujhada ni'matuhu. Jika kita mengetahui bahwa setiap kebaikan itu datangnya dari Allah, dia ingat setiap apa yang Allah berikan semuanya baik untuk diri kita, maka tidak layak bagi kita untuk tujhada, ya, dari kata jahada, artinya menyangkal atau menolak setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kasihan Pak, kadang kita tuh melihat manusia begitu bersungguh-sungguh untuk dunianya, tapi ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, ada panggilan hayya 'alal falah, mereka tidak bersegera. Mereka rela betul-betul full timer untuk dunianya, padahal semuanya itu akan dia tinggalkan. Saya pernah ditanya oleh seorang bapak, Ustadz,
Saya ini sudah cukup dunianya. Saya sudah punya rumah, bahkan lebih dari satu. Saya sudah punya penghasilan yang mencukupi untuk menghidupi saya dan istri saya, karena anaknya sudah berkeluarga semua. Apa Ustadz? Bagaimana tipsnya Ustadz agar saya selalu mengingat kematian? Maka saya katakan, Bapak beli kain kafan, letakkan di samping pakaian terbaik yang Bapak miliki. Misalnya jas, dasi, nah itu dikaitkan kain kafan dan ditulis Pak, print kalau bisa warnanya merah dengan tulisan kayak darah itu Pak, kayak mak lampir itu. Ya. Apa tulisannya? Ini bajumu ketika telah mati. Jangan meninggal, karena untuk kita kalimatnya ini pakaianmu, ini bajumu ketika sudah mati. Semoga Pak dengan itu kita ingat bahwa kematian itu sangat dekat dengan diri kita. Jadi kita tidak sombong lagi. Kalau kain kafan saja kita ngelihatnya ngeri, wah. Masa berarti yang muda? Iya, muda juga nggak apa-apa. Tapi tidak apa-apa Pak, karena namanya kematian itu kan kadang yang muda lebih dulu dibandingkan yang tua. Ada orang yang sudah tua sakit ya, seminggu cuci darah sekali, kadang 2 kali, nggak meninggal. Saya ditanya kenapa seperti itu Ustaz? Ya rezekinya belum habis. Orang itu kalau belum jatah rezekinya habis, tidak mungkin meninggal Bapak Ibu, meskipun sudah tua. Yang kedua, Allah mungkin menghendaki dia segera memperbaiki taubatnya. Jadi dia bisa maksimal dalam bertobat, setelah itu meninggal dalam keadaan diampuni dosanya dan digelari husnul khotimah. Tapi tidak sedikit anak yang masih muda, belum balik, atau kadang kuliah baru semester 3, atau baru mau wisuda, tapi dia telah meninggal dunia. Kenapa Ustadz? Ya memang jatah rizkinya habis dan itulah takdir untuk mereka. Dan rata-rata orang baik itu umurnya tidak panjang ya Bapak Ibu. Pernah kita bahas di sini. Kenapa? Ya bekalnya sudah cukup. Tapi bukan berarti orang yang umurnya tua berarti saya jelek Ustadz. Ya bukan juga. Tidak juga. Ya karena memang tadi kembali kepada jatah rezeki kita belum habis. Coba kita ingat kembali kebaikan Allah. Begitu baiknya Allah menyembunyikan aib kita. Begitu baiknya Allah mengkaruniakan sifat qanaah, sifat cukup dalam hati kita, dan itu adalah kenikmatan yang sebenarnya. Begitu besar nikmat Allah, kita masih diberikan nikmat bisa tidur Bapak Ibu. Kalau nikmat itu dicabut pada diri kita, di hotel termewah bagaimanapun kita bisa membayar, kalau rasa kantuk itu dicabut oleh Allah, kita tidak akan bisa merasakan kenikmatan. Kita masih diberi lapar, itu makan pakai nasi biasa saja itu enak. Saya tadi jam 4 itu sahur Pak, kata yang jemput, nanti makan-makan Ustaz deh, kalau gitu saya tidak puasa hari ini ya. Saya lagi makan pakai ayam goreng gitu ya. Sahur Ustaz, sahur ya, jam 4 kurang berapa gitu. Semoga nggak dijamu ya Pak. Dijamu Ustaz, justru hari Sabtu mah ya sudah. Akhirnya saya ya tetap makan tapi barusan minum. Ya, karena membahagiakan seorang muslim itu ya baik. Masa ya udah ngisi taklim, udah disediakan, ustadznya pulang saum kan ya kurang bagus. Ya besok kita bisa saum lagi. Jadi rahimakumullah, begitulah ketika seseorang itu ingat kebaikan seorang lain dan Allah Subhanahu kepada kita akan lupa bagaimana cara bermaksiat kepada Allah, karena yang kita ingat setiap kebaikan yang Allah berikan. Masya Allah Pak, kita masih diberikan kenikmatan ya makan. Kalau itu dicabut sama Allah Pak, Masya Allah. Bapak pernah nggak, Bapak Ibu Mas, merasakan makan itu hambar? Padahal itu makanan paling nikmat di daerah itu. Kenapa? Ya karena memang
rasa nikmat makan itu sebenarnya rizki dari Allah. Cuman mohon maaf, kadang orang itu menilai rizki hanya dengan uang, duit, hanya dengan jabatan, hanya dengan kedudukan. Bukan tadi bisa makan, bisa merasakan ngantuk, punya keturunan soleh dan solehah lagi. Jadi semua itu kalau orang itu berpikirnya hedonis itu Pak, ya the time is money. Jadi kabehnya itu semuanya itu diukur dengan uang. Berarti nggak boleh Ustaz? Boleh, tapi jadikan uang itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan justru uang yang kita miliki, harta yang kita punyai, jabatan yang kita diamanahi untuk bermaksiat kepada Allah. Ini bahaya Pak. Kullu ni'matin la tuqarribu ilallah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada seseorang justru menjadikan dia jauh dari Allah, fahiya baliyah, maka itu adalah azab, maka itu adalah ujian. Ya, maka itu akan menjadi beban bagi orang tadi. Paling enak itu jadi orang biasa Pak. Tidak dikenal di dunia, tapi masyhur di langit sana, di akhirat sana. Tapi masalahnya kalau kita sudah terlanjur terkenal, ya jangan mengasingkan diri Pak. Meskipun nanti ada pembahasan fikihnya, uzlah, ya menyendiri di gunung, ya di syib, ya di syib itu di apa gua-gua, ya. Ya itu ada kajian fikihnya. Ada ulama yang mengatakan boleh. Bagi yang lain ya janganlah, kan ilmu kita harus disalurkan. Kalau masjid Baitur Rahim ini semuanya nggak mau Pak, di dalam pengurus itu semuanya pinginnya di goa-goa, ya masjid ini bubar Pak. Nggak ada live Facebook sekarang. Nggak kayak gitu. Hidup itu tetap digunakan untuk kebaikan sebatas apa yang bisa kita tunaikan. Ini yang ketiga, ingat kebaikan Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir untuk hari ini, wa minha ayyatadzakkarul mauta li anna man alima annahu sayamutu wa anna laysa amamahu illal jannatu awin naru. Ya. Ini baru kita singgung. Ayyatadzakkarul mauta, banyak mengingat mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, jadi kiamat kecil bagi kita itu Pak ketika mati. Ketika mati kita akan masuk alam setelah alam dunia yang disebut alam barzakh. Antara alam hidup dan alam akhirat itu ada alam namanya alam barzakh. Selama di alam barzakh kita bisa mengirim kebaikan untuk mereka. Makanya sedekah kepada bapak ibu kita yang sudah meninggal itu sampai, itu kan ada lelang itu, paket tiang lelang, satu tiangnya sekian, lantai sekian. Nah, itu kalau kita ngambil satu paket untuk orang tua saya Ustadz itu sampai. Itu apa itu dinding per meternya 275.000. Saya ngambil 2 Ustadz itu sampai. Kenapa? Karena mereka belum sampai akhirat, baru sampai di alam barzakh. Ingat mati. Jadi baju yang kita pakai ini Pak akan usang, tapi amal jariah yang kita tunaikan itu tidak akan mungkin habis. Kita beli baju mahal 200-300 ribu, tapi untuk ngambil paket itu ngitungnya itu Pak, ya sedekah, tidak sedekah, tidak sedekah, balik tidak sedekah, tidak sedekah, tidak, yes, nggak dihitung lagi. Nah, ini yang susah. Mau bantu, bantu, tidak bantu, tidak bantu. Ulangi lagi deh, mungkin kayaknya salah ngitung. Balik tidak, bantuannya tidak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah tidak butuh harta kita Bapak Ibu. Saya ulangi, Allah tidak butuh. Allah Maha Kaya. Mudah sekali bagi Allah untuk menjadikan masjid Baitur Rahim yang di depan kita ini dengan megahnya. Tapi Allah ingin melihat siapa sih hamba-hamba yang mau menolong, mau berkontribusi.
Nah, ini kalau kita ingat mati, bahwa annahu sayamutu, bahwa dia akan mati, wa anna laisa mau illal jannah awin nar, dan setelah itu konsekuensinya apakah dia akan masuk surga, apakah dia akan masuk neraka. Ya. Ini kalau sudah seperti ini, mati itu cuma sekali, Bapak. Mati itu cuma sekali, Ibu, ketika nanti kita dicabut malaikatul maut. Selesai. Setelah itu di akhirat nanti kematian Allah matikan. Akan dimisahkan seperti seekor kibas, ya, kapsul amlah, ya. Setelah itu dipotong oleh Allah, dan orang-orang yang masuk surga akan dikatakan ya ahlal jannah khuludun wala mauta, ya ahlan nar khuludun wala mauta. Wahai surga, kamu kekal ya di dalamnya. Ahli neraka kamu juga kekal, karena mati kalian sudah aku matikan. Hadis ini Al-Bukhari dan Muslim yang terangkan tentang masalah ini. Nah, jadi hidup ini cuma 63 tahun. Kalau dikonversikan kepada akhirat, inna yawma inda rabbikum ka alfi sanatin mimma ta'udun, itu cuma 1,5 jam. Itu kalau umurnya 63 tahun. Belum kita dulu baliknya dari umur berapa? Kita mulai belajar sholat baik dari umur berapa? Rata-rata itu, Pak, kecuali dirahmati Allah, orang itu tobat kalau sudah tidak punya jabatan lagi. Biasanya itu tobat. Sudah nggak ada lagi orang yang dipelototi, yang dimarahi baru. Ya, daripada nganggur di rumah nggak ada yang dimarah, daripada nggak bisa marah lagi di kantor, wis ke masjid saja. Itu juga bagus. Berarti diberikan kesempatan oleh Allah untuk baik. Ustaz, saya pernah ngobrol dengan seorang yang cukup tinggi jabatannya di Lampung ini. Saya ini Ustaz stres pertama kali pensiun. Kenapa, Pak? Karena saya biasa tiap hari marah, sekarang nggak bisa marah. Mau marah istri, masa marah istri, marah anak udah kuliah semua. Ya bilang, ya udah Pak, waktunya Bapak kembali kepada Allah. Ya juga Ustaz, iya. Karena kenikmatan hidup itu ketika hayya 'alas shalah kita ada di situ. Ketika as-shalatu khairum minan naum, kita telah terbangun dari tidur kita. Itu hidup yang indah. Ingat mati. Ya, maka ketika seseorang itu banyak mengingat kematian, maka dia akan beramal dengan kebaikan al-shalih hasbal istita'ah, berdasarkan kemampuan yang dia mampu. Kenapa? Musa'adatul muslimina, karena itu akan menolong seorang yang muslim untuk memasuki satu gerbang yang bernama surga, satu tempat yang mulia. Pernah Rasulullah sabdakan, a'datu, hadis qudsi, a'datu lil ibadis salihin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qulubil bashar. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang salih satu tempat mala ainun ra'at, kenikmatannya itu tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah kenikmatan surga itu didengar oleh telinga. Jadi kalau ada orang ahli sastra, dia membuat sebuah diksi, mendikskripsikan sebuah surga, itu tidak akan mampu, Pak. Karena surga itu luar biasa. Tapi yang lebih hebat lagi, wala khatara fi qulubil bashar, tidak pernah terbetik bagaimana kenikmatan surga itu. Itu untuk siapa, Pak? Untuk kita, untuk saya, Bapak, Ibu, kaum muslimin yang saat ini Allah permudah untuk melakukan sebuah kebaikan. Ini kalau misalnya kita telat taubat ya Pak, umur 60 baru mulai sholat, tidak apa-apa Pak, dimaksimalkan saja. Umur 50 baru kenal masjid, padahal dari umur 15 sampai 40 berarti, atau sampai 50 berarti 35 tahun sejak dia balik, dia bermaksud kepada Allah, tidak apa-apa. Yang penting di sisa umurnya itu kita maksimalkan. Semoga dia termasuk orang-orang yang pernah Rasulullah sabdakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Rasulullah bersabda, "Innallaha
idza arada bi 'abdihi khairan ista'malahu. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seseorang, Allah akan memakai hamba tadi. Kila, maka ada yang bertanya, kaifa ista'malahu? Ya Rasulullah, bagaimana cara Allah memakainya? Perhatikan Bapak Ibu yang mungkin maaf ya, telat hijrahnya, telat sholatnya, telat untuk puasanya. Beliau menjawab, muwafaqatul amal salih qabla mautih. Orang ini akan dipermudah oleh Allah untuk banyak melakukan kebaikan sebelum datang kematian menjemput mereka. Tidak masalah masa kuatnya dulu bermaksiat, tapi masa lemahnya dia anibu ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita maksimalkan bersyukur daripada kita yang masih masa muda soleh tapi di masa tua malah menjadi ya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Tapi tidak, yang ini kan banyak yang bujang ini. Jangan wah kalau gitu sekarang maksiat dulu Ustaz, nanti umur 50 baru tobat. Ya masalahnya nggak ada yang tahu umur kita. Saya yakin, mohon maaf bapak-bapak yang mungkin telat sholatnya, telat puasanya, itu berharap dulu masa mudanya seperti antum. Tidak ada orang mengatakan, ya saya sekarang bermaksiat dulu, nanti kalau sudah tua bertobat. Kita tidak ada tahu umur. Ada orang itu pagi masih ngopi bareng, taklim bareng, nanti jam 9 diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Diam kita semua. Telah meninggal dunia Bapak A, Ibu B. Cepat sekali kematian itu. Tidak pernah. Makanya penting kita mengingat kematian tadi. Letakkan kain kafan di samping brankas kita. Ingat, inilah pakaian terakhir kita. Dan 1 meter kali 2 meter atau 1,5 meter untuk ya menutup ya tubuh kita yang akan segera membusuk. Nah, itu Pak. Kenapa perlu ziarah kubur? Ya salah satunya itu. Dan ziarah kubur kalau yang pernah Rasul lakukan itu menjelang subuh. Nah, jadi setelah sholat malam jam 3, setengah 4 ke kuburan. Saya jamin banyak yang nggak berani itu. Ya kecuali di kuburan depan polsek itu ramai Pak ya. Kamu lihat saya ya, nih, mungkin bisa. Tapi kalau kuburan yang sepi di belakang sini kan ada kuburan ini misalnya di depan kita ini. Nah itu jarang yang berani. Ya, dan berziarah kubur itu kalau ketika berdoa itu dianjurkan untuk berdiri. Nah, berdiri karena memang Rasulullah ketika di baqi seperti itu. Tapi kalau misalnya lelah dia boleh sambil jongkok atau duduk. Nah, rahimahullah, kita ingat bahwa nanti kita juga akan ditutup dengan tanah. Kita harus ingat bahwa nanti kita juga pipinya akan menempel di tanah dan setelah itu manusia akan meninggalkan kita. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah bersabda yattabi'u mayit salasun atau salasin ya. Yang akan mengikuti mayit itu 3 golongan. Yarji'ani isnani wa yabqa wahidun. Akan segera meninggalkan dirinya 2 golongan dan akan membersamainya 1 golongan. Siapa Pak 2 orang, 2 golongan yang akan meninggalkan kita? Yarji'ani maluhu atau yarji'ani ahluhu wa maluhu. Akan segera meninggalkannya keluarga dan hartanya. Ya, dia meninggal di hari Sabtu. Padahal hari Kamis baru beli Pajero Sport versi terbaru. Belum sempat megang karena masih kirim dari Jakarta, mati. Dan itu ya dia tidak akan membersamainya. Hartanya, keluarganya itu akan meninggalkan. Yang ada adalah Pajero tadi akan menjadi rebutan ahli warisnya, kecuali yang meninggalkan keluarganya dalam keadaan bertakwa. Kalau tidak, Masya Allah Pak, kuburan belum kering,
Tapi anak-anak sudah cakar-cakaran rebutan kamu sertifikat ayah, aku yang biung, nggak mau lah, aku yang awang itu yang rame, deket tol. Kalau ini mah jauh ini, Masya Allah. Boro-boro itu jangan tidak sempat untuk bersedekah tadi ngambil paket tiang lantai lobster itu tidak sempat lah, lobster itu tidak sempat. Kenapa? Mereka sibuk ingin mengupgrade rumah dan mobilnya. Tapi waya wahidun, dan akan tetap membersamai satu golongan, yakni amal-amalnya. Nah, amalnya ini ada dua, Pak. Amal solihah, amal sayyi'ah, amal baik dan amal buruk. Monggo, kita masih hidup, silahkan tentukan apakah lebih banyak amal baik atau na'udzubillah kita amal buruk. Wallahu a'lam bishawab. Ini 3 sifat atau 3 cara orang yang bertakwa dalam kitab Taisirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq yang bisa kita bahas. Insyaallah jika di kedepan nanti kita bertemu kembali, saya akan bacakan kembali kitab ini lanjutan tentang masalah akhlak ya dalam keseharian. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kebaikan pada diri kita, dan jangan lupa doakan, jangan lupa bantu saudara-saudara kita di Palestina, di tempat-tempat yang kaum muslimin sedang ditindas. Allah mudah sekali untuk mengalahkan musuh-musuhnya, tapi Allah ingin melihat ya, pada sayap mana kita sedang berdiri, pada ya daerah mana, pada keadaan seperti apa kita akan bersikap. Allah Subhanahu wa taala akan menulis kita, apakah kita bersama orang-orang yang baik atau justru kita bersama orang-orang yang menghujat. Ingat, Rasulullah pernah bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai orang-orang yang baik, kita akan digolongkan dan dicampurkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik. Namun kalau kita menyukai keburukan dan kebatilan, ya itu pilihan. Fala talumanna illa nafsak ya. Nanti kalau sudah ditenggelamkan, naudzubillah, di neraka, jangan cela kecuali diri dia sendiri. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada permisalan, contoh atau hal yang kurang berkenan. Semuanya tidak ada niatan apapun untuk menyakiti siapapun. Namun kalau benar itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah.